Halo rekan-rekan KMA TV dimanapun kalian berada. Di episode kali ini saya Fadia Zaida akan menemani Anda untuk menelusuri sejarah Islam di Mesir. Nah, hari ini saya berada di bawah kaki benteng Salahuddin Al-Ayyubi, mengunjungi salah satu kemegahan arsitektur Islam, yaitu Masjid Sultan Hasan dan Masjid Ar-Rifai. Kedua masjid ini berada di kota tua Kairo, tepatnya di sebelah Qal'ah Salahuddin, berjarak sekitar 4,6 km dari kawasan padat Darosah. Rekan-rekan yang mau berkunjung ke sini bisa juga pakai tramko dari Darosah di sebelah Masyikhah, atau juga bisa naik tuk-tuk dari Khadrawi. Mungkin kita bisa langsung masuk aja, karena saya juga udah gak sabar mau lihat bagaimana isi dalamnya. Dibangun pada tahun 1356 Masehi oleh Sultan Hasan bin Nasir, masjid ini dirancang untuk menjadi yang terbesar di masanya. Pembangunannya memakan waktu hampir 7 tahun, menghabiskan biaya ribuan dinar setiap harinya. Luasnya sekitar 7.906 meter persegi dengan ketinggian 39 meter persegi, menjadikannya bangunan masjid tertinggi di Mesir. Tak hanya itu, lantai Masjid Sultan Hasan juga merupakan mahakarya mosaik marmer yang mencerminkan puncak estetika geometris era Mamluk. Berbeda dengan bagian dinding yang tampak masif dan kokoh, lantai di area sahen dan iwan utama dihiasi dengan pola polikromatik yang sangat rumit. Pengrajin kala itu menggunakan teknik opus sektil, di mana potongan-potongan kecil marmer berwarna merah, hitam, putih, dan terkadang kuning disusun secara presisi membentuk motif bintang, lingkaran, dan jalinan geometris yang melambangkan ketidakterbatasan. Selain nilai estetikanya, desain lantai ini juga berfungsi secara fungsional untuk mengarahkan baris salat serta memberikan kesan kemegahan visual yang menyeimbangkan skala vertikal bangunan yang sangat tinggi. Tahu nggak rekan-rekan, kenapa masjid ini dinamakan Rifai? Ternyata penyebutan ini dikarenakan salah satu pojok masjid ini dinisbahkan kepada Waliullah Said Ahmad bin Ali Ar-Rifai, penerus tarekat Sufi Rifaiyah loh. Ide pembangunan ini datang dari Sayyidah Khawsyar Hanin, ibunda Khadif Ismail, yang merupakan cucu dari Muhammad Ali. Pembangunan ini selesai dirampungkan pada tahun 1911 pada masa Khadif Abbas Hilmi II. Masjid ini dibangun di atas kawasan seluas sekitar 6.500 meter persegi. Dinding yang menjulang tinggi sama halnya dengan Masjid Sultan Hasan menjadikannya masjid termegah yang pernah dibangun pada abad ke-20 Masehi. Masjid ini menggabungkan corak arsitektur Mamluk dengan arsitektur modern pada zamannya. Secara arsitektur, masjid ini menonjol karena penggunaan material yang sangat mewah, termasuk 19 jenis marmer berbeda dari 7 negara yang menghiasi lantai dan dindingnya dengan pola geometris yang sangat presisi. Pintunya terbuat dari kayu berkualitas tinggi dan dihiasi oleh kayu abonas dan gading. Sekarang kita berpindah ke teman setianya Masjid Sultan Hasan, yaitu Masjid Ar-Rifai, yang sama megah dan kaya dengan arsitekturnya. Mari kita masuk dan melihat apa aja sih yang tersembunyi di balik dinding-dinding tinggi ini. Nah, Masjid Ar-Rifai sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama digunakan untuk sholat, dan bagian kedua untuk makam para raja dan penguasa Mesir di masa lampau. Berbeda dengan ruang sholat yang memiliki corak lebih personal, di bagian ini setiap ruangan memiliki karakteristik unik masing-masing. Mulai dari makam keluarga kerajaan Mesir seperti Raja Fuad I dan Raja Farouk yang didominasi ukiran kaligrafi emas, hingga makam Syah Iran yang ikonik dengan dinding marmer hijau dan karpet Persia asli. Nah, salah satu yang mencolok dari masjid ini itu, ternyata masjid ini memiliki sekitar 44 tiang yang besarnya sekitar 25 meter. Wow, besar juga ya. Tapi bukan hanya itu, di setiap dinding tiangnya itu dilapisi dengan marmer polikromatik
yang disusun dengan rapi sehingga sambungannya itu nyaris tak terlihat. Emang, arsitektur dulu emang gak bisa diraguin lagi. Nah, itu dulu cerita sejarah kita hari ini. Mungkin bisa kita pahami bahwa Masjid Sultan Hasan dan Masjid Arifai bukan sekedar tumpukan batu dan marmer. Ia adalah pesan dari masa lalu tentang ketekunan, seni, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Berdiri di sini, kita seolah diingatkan bahwa kebesaran manusia hanyalah titipan. Namun, jejak kebaikan akan terus abadi. Untuk rekan-rekan KMA TV, sampai jumpa di penelusuran sejarah selanjutnya.